Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, di video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang studi kasus di mata kuliah mekanika fluida yang berkaitan dengan konservasi massa, energi mekanik, Bernoulli, dan juga persamaan energi. Nah, jadi nanti ini merupakan salah satu video pembelajaran yang mendukung metode pembelajaran dan cara metode case study ya. Jadi nanti di sini Anda tidak hanya belajar tentang persamaan dari persamaan konservasi massa, energi mekanik, Bernoulli, dan energi, namun juga aplikasi ke beberapa sistem yang berkaitan erat dengan keempat persamaan tersebut. Harapannya nanti setelah mempelajari ini, Anda punya tanda kutip ya semacam skill tambahan dalam sisi knowledge, rekayasa, untuk kemudian lebih memahami lagi apa yang dimaksud dengan case study di bidang ini. Total ada sekitar 13 konten ya, atau 13 sistem yang akan dibahas di sini. Yang pertama adalah sistem perpipaan, yang kedua sistem turbin angin, kemudian sistem pengkondisian udara atau AC, terus mesin pembakaran, hidrolik nanti terbagi dua, ada hidrolik di sistem lift dan ada hidrolik di sistem brake atau pedal ya, atau rem. Kemudian airfoil, ada pesawat, karburator, mesin diesel, pemanas air, kemudian pembangkit listrik tenaga uap, turbin gas, dan sistem pembakaran dan aerodinamik pada sebuah mobil. Nah, semua case study ini adalah hasil diskusi antara dosen dengan mahasiswa. Jadi mahasiswa menentukan di sistemnya, kemudian saya sebagai dosen memberikan fasilitasi untuk memahami lagi masing-masing sistem ini. Walaupun ya, disclaimer dulu, sistem yang saya jelaskan di sini adalah sistem hasil dari penyederhanaan. Kenapa? Karena konteks kita mempelajari ke semua case study ini adalah dalam rangka memahami persamaan konservasi massa, kemudian persamaan Bernoulli, energi mekanik, dan persamaan energi. Jadi kita tidak akan lebih terlalu jauh membahas masing-masing sistemnya, tapi hanya dibatasi pada keempat konteks persamaan tersebut. Sistem pertama adalah sistem konservasi massa atau kestabilan massa, atau bisa juga disebut dengan kekalahan massa. Di mana konsepnya adalah pada sistem ini kita mengasumsikan bahwa sistem tersebut akan punya massa input yang sama dengan massa outputnya. Kalau dibuat dalam bentuk matematisnya adalah massa masuk, jumlah massa masuk akan sama dengan jumlah massa keluar. Kalau diasumsikan sistem steady state, artinya tidak ada perubahan secara signifikan dari massa jenis yang masuk dan keluar, maka kalau kita tulis jadi seperti ini, Rho 1 dikali V1 dikali A1 sama dengan Rho 2 dikali V2 dikali A2. Nah, kalau kita asumsikan bahwa steady state dan dia dalam kondisi incompressible fluida atau fluidanya tidak termampatkan, maka massa jenisnya diasumsikan sama, sehingga dicoret, dapatlah hasil V1A1 sama dengan V2A2. Oke, nah sistem ini nanti akan berlaku di hampir seluruh case tadi yang kita pilih. Kenapa? Karena konservasi massa ini adalah sistem dasar yang hampir terjadi di seluruh sistem mekanika fluida. Makanya ketika Anda memilih sebuah studi kasus, ya rata-rata ada konservasi massa ini. Jadi nanti silakan dibahas ya bagaimana konservasi massa di sistem yang Anda pilih dengan menggunakan persamaan-persamaan ini. Oke, nanti silakan dianalisis dan disampaikan kepada saya sebagai dosen yang akan menguji hasil pemahaman Anda sejauh apa. Sistem kedua adalah sistem energi mekanik. Pada sistem energi mekanik, dia melibatkan 3 bentuk energi. Yang pertama adalah bentuk energi tekanan. Dalam konteks ini jadi energi aliran ya, P per Rho. Kemudian energi kinetik yang berasal dari kecepatan, dan energi potensial yang berasal dari perbedaan ketinggian atau elevasi. Nah, karena biasanya energi mekanik ini terjadi pada dua titik berbeda, maka dibutuhkan sebuah delta atau perubahan energi mekanik, di mana kita membandingkan energi mekanik di antara dua titik. Hasilnya adalah ya P2 min P1 dibagi Rho 2 min Rho 1 ditambah V2 kuadrat min V1 kuadrat per 2 ditambahkan G dikali Z2 min Z1. Nah, jadi energi mekanik ini adalah energi yang
terjadi akibat adanya konversi dua energi, misalkan dari ketinggian jadi energi listrik, energi gerak jadi energi listrik. Nah, itu energi mekanik namanya. Jadi ada konversi dua bentuk energi. Oke, contoh misalkan pada sistem pembangkit listrik tenaga air. Di sini ada air mengalir dari ketinggian tertentu ya melalui intake, kemudian dia akan memutar sebuah turbin, generator. Dari generator kemudian dihasilkan listrik ya, yang akan dialirkan kepada demander atau ke konsumen dari yang menggunakan listrik. Ini adalah salah satu contoh dari energi mekanik. Persamaan berikutnya adalah persamaan Bernoulli. Persamaan ini sebenarnya itu mirip-mirip dengan persamaan energi mekanik. Yang kalau perhatikan, ini contohnya ya, di antara dua pipa, di mana di sini ada titik A sebagai input masuk fluida dan titik A sebagai keluar fluida. Dan sistem ini melibatkan tiga hal: tekanan, kecepatan, dan elevasi, yang secara sekilas mirip dengan persamaan energi mekanik. Bahkan persamaan itu pun mirip. P per rho tambah V kuadrat per 2 plus GZ, di mana konstan sepanjang streamline, atau kalau kita bikin dari dua sistem, seperti ini jadinya. Yang kalau kita lihat, kok mirip sama persamaan energi mekanik nih. Lantas bedanya apa? Bedanya adalah pada persamaan Bernoulli ini, sistem ini tidak melibatkan adanya kerja shaft atau sesuatu yang berputar seperti generator, motor ataupun pompa dan sejenisnya. Jadi dia hanya batas sistemnya adalah pada dua sistem yang sangat sempit sekali. Kalau dalam pipa dia cuma titik ini aja, A sama B aja, A sama B aja sini. Kalau ada motornya di sini nggak bisa pakai Bernoulli, tapi harus pakai persamaan energi mekanik. Jadi kalau Bernoulli bisa pada sini aja, jadi pada batas sangat sempit sekali. Atau pada sayap pesawat tuh bisa, itu Bernoulli juga masuk ya. Nah, kemudian asumsi lainnya adalah tidak bisa digunakan pada fluida yang viscid atau fluida kental. Dia harus fluida sifatnya inviscid. Dan sifat fluidnya adalah sifatnya incompressible, atau dengan kata lain punya massa jenis yang konstan atau tidak berubah sepanjang garis aliran. Sistem berikutnya adalah sistem energi atau persamaan energi, di mana kita mengasumsikan sistem ini terjadi pada aliran yang steady. Kalau diperhatikan sebenarnya antara Bernoulli, energi mekanik sama energi mirip-mirip sebenarnya ini. Cuma ada batasannya, lagi-lagi ada batasannya sistemnya. Yang kalau diperhatikan sebenarnya ini mirip juga dengan persamaan energi mekanik sama energi persamaan Bernoulli ya. Mirip-mirip ya. Cuma bedanya adalah ya, pada sistem ini sistem yang kita tinjau itu punya dua tambahan ya. Kalau tadi pada energi mekanik itu ada gerakan shaft ya. Kalau pada Bernoulli tidak boleh ada gerakan shaft. Kalau pada persamaan energi ada penambahan kalor masuk dan ada penambahan gerakan shaftnya. Jadi paket komplit nih energi ini. Kalau tadi energi mekanik kan dia nggak ada kalornya, ya kan? Kemudian kalau pada Bernoulli kan nggak boleh ada shaftnya. Ini semua ada, sementara dia tetap ada aliran massa masuk dan massa keluar. Di mana-mana masing-masing aliran massa ketambahan satu variabel, di mana disebut dengan entalpi di sini. H. Ini entalpi. Entalpi itu apa? Entalpi itu adalah, kalau bayangan saya gampangannya sih, entalpi itu adalah hasil penjumlahan dari energi internal atau perubahan panas si fluida selama aliran ditambah dengan energi aliran. Itu adalah entalpi. Dimana kalau Anda lihat di sini P per rho plus U ya, ini kan U kan adalah energi internal. Pas P per rho kan adalah energi aliran. Kalau dijumlahkan jadinya entalpi. Nah, seperti itu. Nah, kalau kita berjabarin lagi seperti ini ya. Dimana kita asumsikan awalnya kan dia steady flow, berarti otomatis yang di per detik kita hilangkan ya. Kemudian kita sederhanakan lagi, kita asumsikan cuma 2 titik. Nah, kalau cuma titik dia seperti 2 titik. Jadi H2, H1, V2, V1 dan Z2, Z1. Kemudian kita bagi semua dengan massa. Jadi Q per M, W per M, ini dibagi M dot juga ya. Sehingga M-nya hilang karena dibagi M ya. Jadi tapi dia kecil dia. Jadi satuannya adalah kalor per satuan massa. Dan sini namanya kerja shaft per satuan massa. Oke. Dimana tadi entalpi ini ya sudah saya jelasin. Nah, sehingga kita punya persamaan akhir adalah kalau kita geser ini ke sini ya. Kita geser ini ke sini.
Jadi W shaft net in atau kerja shaft masuk ke dalam sistem ditambah tekanan, ditambah kecepatan dan ketinggian yang masuk ke dalam sistem akan sama dengan tekanan yang keluar dari sistem, kecepatan, ketinggian, perubahan elevasi, dan juga perubahan U2A1 ini adalah perubahan energi internal dikurangi dengan kalori yang masuk. Tuh. Ini adalah persamaan energi pada sistem yang steady flow. Namun nanti pada aplikasi beberapa case tadi mungkin berubah persamaan ini. Jadi apakah itu persamaan konservasi massa, apakah itu persamaan Bernoulli, energi mekanik, atau persamaan energi akan berubah saat sudah masuk ke case study. Nah, makanya case study itu penting karena untuk apa? Melihat sisi realita dari si persamaan-persamaan ini. Artinya Anda paham persamaan ini, oke boleh, tapi Anda harus juga memahami aplikasi dari masing-masing persamaannya. Sehingga nanti harapannya dengan metode ini kita bisa lebih mendekati kondisi realita dari sistem mekanika fluida. Sistem yang pertama adalah sistem perpipaan pada irigasi dan juga pada distribusi air bersih di perumahan atau perkotaan. Nah, sistem ini sebenarnya menggunakan dua prinsip ya. Pertama adalah prinsip konservasi massa, di mana air yang masuk ke dalam pipa, air minum atau irigasi akan sama dengan air keluar. Dengan catatan tidak ada pipa yang bocor ya. Yang kedua adalah energi mekanik. Kenapa? Karena di sini melibatkan adanya perpompaan dan juga perubahan elevasi dari ketinggian pipa untuk distribusi apakah di irigasi ataukah di perumahan atau di perkotaan, sehingga menggunakan persamaan konservasi massa dan persamaan energi mekanik. Namun nanti ini kita tidak akan pakai seperti ini, kita nanti akan lebih langsung masuk ke simulasinya. Jadi nanti persamaan-persamaan ini akan kita ubah ke dalam program MATLAB ya, software yang paling gampang yang kita pakai ya, dan sudah tersedia secara online untuk kita simulasikan gerakannya. Tekanannya nanti kita simulasikan. Selanjutnya adalah simulasi di program MATLAB. Nah, di program ini Anda diminta mensimulasikan tekanan yang dihasilkan dari sistem perpipaan yang Anda rancang. Ini case tadinya. Ini bisa Anda ubah-ubah ya angkanya ya. Misalkan di sini panjang 100. Nanti Anda ubah. Diameter bisa Anda ubah. Massa jenis ya nggak usah, kalau jenis mas standar ya 1000 ya. Viskositas juga bisa diubah ya, nanti silahkan diubah. Terus inlet flow rate maksudnya adalah laju aliran air masuk tuh berapa, ini bisa diubah. Iterasi berapa nih terserah Anda. Dan juga waktu untuk setiap simulasi berapa, time stepnya dipakai 0,1 di sini, 0,1 sekon maksudnya. Ini rumus luasan gravitasi nggak usah diubah. Ini untuk array di tekanannya. Nah, ini bisa diubah nih, initial pressure at inlet. Jadi berapa tekanan awalnya. Nanti tekanan awal ini bisa Anda ubah-ubah dan nanti Anda lihat ya, bagaimanakah hasil ya ketika Anda ubah tekanannya ini. Karena kan saya gunakan 1/10⁴ ya standar. Kalau Anda ubah gimana? Kenapa diubah? Karena nanti tekanan bisa berubah ketika kapasitas pompa diubah. Maka dia bisa berubah dia. Selanjutnya adalah dari program yang tadi ya, simulasinya ada iterasi untuk pengulangan fungsi for ya. Ini adalah persamaan konservasi massa, ini adalah persamaan energi mekanik. Walaupun sebenarnya kalau kita lihat-lihat mirip sama persamaan Bernoulli ya, cuma dia konteksnya karena di sini ya masuk ada shaft-nya, maka dia bukan persamaan Bernoulli. Tapi turun dari keduanya. Terus nih update pressure pada outletnya untuk menghitung berapa tekanan pada outletnya. Ini untuk menghitung update dari flow rate-nya dengan ada tekanan. Ini kan otomatis kan ininya key-nya berubah atau laju aliran massa berubah. Ini untuk update-nya. Ini memastikan bahwa tidak ada negative pressure. Kalau dia ada negative pressure, dia akan stop loop-nya. Kemudian untuk iterasi dan untuk plotting tekanan di grafik ini. Nah, nanti Anda ubah-ubah ya. Ini saya pakai angka-angka tadi. Coba Anda ubah-ubah, ini masih 0 nih. Nah, coba bisa nggak Anda naikin atau turunin. Kita pengen lihat kalau diubah parameter-parameter tadi, kira-kira berubah nggak dia tekanannya. Sistem berikutnya adalah sistem turbin angin. Di mana pada sistem ini kita menggunakan dua pendekatan persamaan. Pertama adalah persamaan konservasi massa, yang kedua adalah persamaan energi mekanik. Nah, pada sistem ini kita membuat semacam
sistem imajiner ya dari sistem turbin angin ini untuk membuat ini tanda kutip semacam pipa virtual ya. Sebenarnya nggak ada pipa virtual, cuma kita bikin pipa virtual untuk menjelaskan masa masuk dan masa keluarnya. Nah, jadi ini adalah titik 1 adalah angin masuk dan titik 2 adalah angin keluar. Dimana pada sistem ini dia berlaku beberapa persamaan. Yang pertama adalah persamaan kehilangan kecepatan atau pengurangan kecepatan. Jadi kalau V1 masuk sini, dia akan berubah kecepatannya saat keluar V2. Gitu ya. Nah, berapa pengurangan kecepatannya? Itu disebut dengan A. Ini adalah fraksional atau fraksi pengurangan kecepatan sama dengan V1 atau kecepatan masuk dikurangi V3 kecepatan saat dia melewati si turbin dibagi dengan V1. Kemudian ada juga namanya velocity after turbine, di mana ini adalah kecepatan setelah melalui turbin. Ya, di mana V3 sama dengan V1 plus V2 dibagi 2. Jadi ya ini ambil approximately aja. Jadi rata-rata saat dia keluar dari turbin ini. Jadi kecepatan masuk V1 ditambah V2 setelah keluar dari sistem turbin angin dibagi 2. Itu approximately kecepatan saat dia melalui turbin ini. Dan ada V2 adalah kecepatan keluar turbin, keluar dari sistem turbin maksudnya, dimana V1 dikali 1 kurangi 2 kali A. Nah, ini persamaan-persamaannya adalah persamaan pendekatan yang telah diuji eksperimentally pada sistem turbin angin. Nah, bagaimana cara menghitung kecepatan energi mekanik pada turbin angin? Ini adalah W ideal atau energi ideal dari sebuah turbin angin adalah M dot, di mana M dot adalah laju aliran angin dikali V1 yang ini dikurangi V2 dibagi 2. Atau dalam konteks lain kalau kita menyatakan dalam persamaan ini ya, pakai rumus-rumusnya ini, jadi W ideal sama dengan 2 kali rho dikali A dikali V1 maka 3 dikali A yang ini maksudnya, dikali 1 dikurang A kuadrat. Kedua persamaan bisa dipakai karena sama-sama menyatakan kecepatan dari atau energi ideal dari sebuah turbin angin. Selanjutnya adalah program MATLAB untuk simulasi pada turbin angin. Dimana Anda bisa lihat ya di sini programnya. Oke, dimana yang Anda variasikan apa? Ini ada case study-nya. Ya, berarti masih udara. Karena masih udara itu akan bervariasi dengan ketinggian tempat turbin angin dipakai atau dipasang dan juga dengan temperatur udara. Oke, nanti Anda lihat ya nanti kalau dirubah massa jas udaranya bagaimana. Kemudian jari-jari dari si turbin anginnya. Terus kecepatan angin nanti Anda bisa ubah kalau di sini 1 sampai 20 meter per sekon. Kemudian itu aja sih diubah sih ya. Nah, silakan diubah parameternya. Kita pengen lihat bagaimana perubahan terhadap grafik ini antara hasil energi listrik yang dihasilkan terhadap kecepatan angin. Bagaimana grafiknya? Apakah sama dengan ini ataukah berubah? Silakan divariasikan dan disimulasikan. Selanjutnya adalah sistem pengkondisian udara atau AC ya, air conditioning. Di mana sistem ini ada beberapa komponen ya, ada evaporator, ada expansion valve, kompresor, kondensor, dan receive dryer. Nanti Anda silakan cari penjelasannya untuk sistem ini ya. Yang jelas ini sudah ada banyak sekali di literatur yang ada di online maupun yang di textbook. Oke, case study-nya adalah ini. Nanti Anda bisa variasikan angka-angka ini ya. Refrigeran masuk ke evaporator berapa dari Celsius, nanti Anda bisa ubah-ubah dan variasikan angka-angkanya. Ini perhitungannya, step perhitungannya. Jadi pertama-tama adalah perhitungan perubahan temperatur dari refrigeran dan udara. Kemudian persamaan heat transfer, karena di sini kan energi ya, ada perubahan energi makanya heat transfer atau transfer calor. Kemudian kita menggunakan persamaan logaritmik mean temperature difference atau LMTD. Ini rumusnya. Ya, ini biasanya dipakai di heat exchanger sih, tapi nggak apa-apa lah Anda pakai dulu sebagai awalan aja, walaupun Anda mungkin kita belum masuk sampai ke sini ya, tapi nggak apa-apa Anda pakai dulu sebagai bahan analisis dari sistem AC. Lalu baru hitung temperatur finals dari refrigeran dan jadi pertukaran udara setelah dari evaporator dan dari kondensor. Itu sistem dari AC. Oke, ini adalah pemrograman MATLAB untuk sistem AC, di mana nanti yang Anda ubah parameter adalah ini ya.
Ini diubah parameternya, sementara ini ya rumus-rumus sama aja ya. Ini nggak perlu diubah, yang diubah ini aja. Nanti ada variasikan, lalu Anda lihat nanti bagaimana perubahan grafik yang dihasilkan dari si program ini. Oke, kita lanjut ke bagian kedua atau part 2 dari programnya. Selanjutnya adalah part kedua dari program yang tadi. Di sini ada perhitungan fan temperaturnya dari beberapa jenis atau beberapa heat transfer yang berbeda. Oke, bisa lihat di sini. Ini rumus-rumus nggak usah diubah ya. Ini pun nggak perlu diubah. Oke, jadi nanti Anda hanya mengubah yang bagian program di awalnya saja. Sementara yang bagian ini nggak perlu diubah. Nanti Anda lihat bagaimana pengaruhnya perubahan parameter-parameter tadi terhadap heat transfer coefficient dan juga terhadap temperatur dari si air conditioningnya. Kita bisa perhatikan lebih jauh ya bagaimana perbedaan temperaturnya. Oke, nanti silahkan dianalisis bagaimana grafiknya dan bagaimana pengaruh perubahan grafik ini terhadap perubahan parameter yang tadi Anda telah lakukan di bagian awal program tadi. Oke, silakan dianalisis sebagai bagian dari case study di sistem air conditioning. Selanjutnya adalah sistem hidrolik pada sistem rem. Oke, sistem ini seperti Anda lihat di gambar ya. Ini seperti, jadi misalkan brake pedal ditekan, maka dia akan menggerakkan massa silinder, lalu dia akan mengkondisikan gerakan fluida pada silinder ini, akan menekan brake fluid ya, sehingga dia menimbulkan perbedaan tekanan pada brake fluid, sehingga akan menekan disc brake-nya ini dan menimbulkan penghentian pada rotor atau pada benda yang berputar di sini. Bisa roda gigi, bisa roda, macam-macam ya. Kemudian nanti dia akan dicek lagi, ada transisi sinyal apakah sudah efektif pengereman tersebut dan seterusnya. Oke, ini adalah untuk sistem setting up dari sebuah sistem pengereman. Nah, nanti tugas Anda adalah memvariasikan case tadi ini ya. Ada nilai-nilainya, ada variasikan. Lalu perhitungannya seperti ini ya. Nanti perhitungan seperti ini Anda jelaskan nanti ya di tugas case tadi Anda ya. Yang Anda variasikan nanti adalah yang ini, angka-angka ini. Yang Anda variasikan adalah angka-angka ini. Kemudian nanti proses pengerjaan dari perhitungannya ya, nanti kan Anda ada perhitungan manual juga, itu pakai yang ini. Oke. Nanti silakan tentukan saja parameter-parameter yang Anda butuhkan, karena yang paling penting adalah Anda bisa mendemonstrasikan sistem ini di nanti di makalah Anda dan juga nanti di sistem PPT Anda. Berikutnya adalah program MATLAB untuk mensimulasikan hydraulic brake pada sistem tadi ya. Jadi nanti yang Anda ubah-ubah pada programnya adalah yang ini. Anda ubah-ubah. Kemudian boleh juga diubah nanti nih input force values-nya. Kan maksimal 300, maksimum 100 ya. Tapi 50. Nah, Anda boleh ubah-ubah nih. Ini boleh diubah. Kalau yang ini nggak usah diubah. Ya, jadi yang udah ubah yang ini sebagai parameter awalnya, dan ini variasi input values dari sistem yang diberikan ini. Oke. Lanjut dari bagi program kedua ya, dari sistem hydraulic brake-nya. Untuk yang ini nggak perlu diubah, karena ini rumus ya. Sama ini pun nggak perlu diubah. Nah, cuma nanti kita pengen lihat nih, kan ada dua grafik di sini, ada ideal conditions dan ada considering viscosity. Nanti kita pengen lihat ketika Anda mengubah parameter-parameter input tadi, bagaimana grafik antara fluid flow rate, maksudnya di dalam silinder tadi, di dalam sistem brake tadi, terhadap input force pada brake pedalnya. Bagaimana perubahannya. Nah, kita pengen lihat nanti untuk membandingkan. Jadi nanti Anda membuat semacam kesimpulan ya, membaca semacam kesimpulan dari perubahan parameter tadi terhadap grafik ini atau seperti apa. Selanjutnya adalah sistem hidrolika pada lift ya, atau pada sistem lift. Gimana sistem lift itu? Kalau Anda lihat di sini ya, dia menaikkan beban dari satu ketinggian ke ketinggian tertentu ya. Atau kalau bendanya itu berupa orang ya, dari satu orang dari suatu ketinggian ke ketinggian tertentu, misalkan gedung kah, atau kemudian bisa juga pada sebuah tempat produksi segala macam, itu bisa semua ya. Nah, yang jadi
esensi adalah Anda nanti memvariasikan ini case tadinya. Divariasikan platform areanya, area silinder divariasikan, beratnya berapa yang diangkat berapa, Anda variasikan. Densitasnya kalau densitas nggak usah, karena ini biasanya tertera. Tapi diubah boleh juga. Kemudian ketinggian yang mau diangkat berapa, sampai ketinggian berapa diangkat ya. Nanti Anda variasikan, kemudian nanti Anda jelaskan step perhitungannya di sini. Ini perhitungan stepnya dijelaskan nanti pada saat hanya menjelaskan teori perhitungannya. Dijelaskan. Kemudian nanti ini semua akan kita simulasikan di program MATLAB. Nah, kemudian ini adalah part kedua dari program tadi ya. Ini ada given parameters, ini boleh diubah. Platform area boleh diubah, precision area boleh diubah. Weight-nya, jadi berat yang diangkat tuh berapa boleh diubah juga silakan ya. 1000, 3000, 5000, 7000 ini boleh diubah. Density fluid boleh diubah juga, kalau nggak apa-apa juga ya. Oke. Kalau ini nggak usah diubah. Nanti ini akan karena ini ada apa namanya, kita nanti akan mengubah beberapa parameter dan kita ingin melihat kalau parameter tadi diubah bagaimana dengan grafik yang sudah dihasilkan. Nanti Anda analisis ya, Kemudian bagian program yang ini adalah untuk plotting ke dalam grafik ini. Nah, ini nggak usah diubah kalau ini kita pakai aja langsung ya. Kita pakai build-nya saja langsung, nggak usah diubah-ubah. Nanti kita lihat yang paling penting adalah nanti Anda menganalisis ketika Anda ubah parameter tersebut bagaimana dengan grafik ini. Kenapa kok bisa berubah? Nanti analisis apakah itu menggunakan sistem konservasi massa ataukah nanti menggunakan sistem dari mekanik. Coba Anda estimasi kira-kira kenapa bisa berubah grafiknya. Nah, itulah akan menjadi tugas dari case tadi Anda. Jadi memperkirakan atau memprediksi bagaimana perubahan grafik ini dengan parameternya tadi Anda sudah ubah di awal tadi. Sistem selanjutnya adalah sistem sayap pesawat pada pesawat komersial dan pada pesawat private ya. Sebenarnya sih kalau untuk jenis mungkin ya kurang lebih sama ya. Namun yang membedakan adalah panjang dari sayap pesawat tipe komersial itu lebih panjang dibandingkan dengan pesawat private. Ya sebenarnya banyak banget sih parameternya, cuma kita dalam konteks ini kita sederhanakan ya. Perbedaan antara pesawat komersial sama pesawat private adalah pada panjang sayap pesawatnya saja. Jadi lebih sederhana ya nanti simulasinya. Kayak ini case tadinya, nanti Anda silakan ubah-ubah parameter case tadi ini. Terus di sini saya menggunakan beberapa pendekatan ya, karena memang lagi-lagi kita untuk MATLAB ini terbatas pada proses simulasinya ya, kita menggunakan MATLAB programming ya. Kalau menggunakan GUI bisa sih sebenarnya, cuma lebih rumit kalau dipelajari. Jadi di sini saya batasi, kita cuma mensimulasikan kontur di sekitar sayap pesawatnya saja gitu ya. Jadi nanti grid pressure-nya di sekitar sayap pesawatnya saja. Jadi nanti kita menggunakan Pearson Bernoulli. Tentunya Pearson Bernoulli kita sederhanakan ya, karena nanti beberapa parameter mungkin kita akan asumsikan gitu ya di dalam program MATLAB-nya. Baru nanti kita terakhir adalah plotting kontur tekanan di sekitar sayap pesawat ya. Dengan semua asumsi itu harapannya kita bisa semacam punya gambaran lah ya, bagaimana kontur tekanan di pesawat di sayap pesawat yang punya panjang yang berbeda antara pesawat yang komersial dan pesawat yang private. Ini adalah persamaan MATLAB-nya, program MATLAB ya, program MATLAB untuk sayap pesawat. Tentu kita sederhanakan ya dalam konteks ini ya. Jadi yang pertama adalah yang perlu Anda ubah itu adalah velocity. Velocity ini adalah velocity udara di sekitar sayap pesawat. Yang kedua densitas udara. Ini silakan nanti Anda ubah-ubah aja. Bisa cari informasi di Google ya, banyak banget ya. Karena densitas itu kalau setiap ketinggian berubah dia. Setiap ketinggian berubah. Kalau untuk yang persamaan ini nggak usah diubah nih persamaan Bernoulli-nya. Tentu dengan konteks kita sederhanakan ya persamaan Bernoulli-nya. Nah, yang perlu Anda perhatikan adalah pada tipe pesawat komersial dan private itu akan beda panjang chordnya atau panjang sayap pesawatnya. Walaupun banyak parameter ya, tapi kita coba asumsikan satu itu aja parameternya. Oke, ini 0 ini mini panjang 0 dari titik 0 maksudnya. 1 ini adalah perubahan perhitungan kontur kecepatan, kontur tekanannya. 100 adalah panjang maksimal chordnya. Jadi nanti Anda bagi yang pilih pesawat komersial ubah aja panjang ininya nih. Misalnya jadi 300 ya.
Kalau private biasanya lebih pendek bisanya. Ya nanti silahkan disesuaikan ininya. Jadi yang ini diubah, kemudian yang ini sama yang ini. 3 ini yang udah ubah untuk kemudian simulasi kontur tekanan di sekitar pesawat dengan menggunakan program MATLAB. Selanjutnya adalah sistem karburator pada sepeda motor ya. Jadi secara umum fungsi karburator ini adalah sebagai tanda kutip regulator atau pengendali aliran udara ke aliran bensin, ke ruang bakar, kemudian nanti dia mengatur tekanan juga pada proses aliran tersebut. Nah, sehingga di sini saya lebih mendekati atau menggunakan pendekatan sistem karburator ini menggunakan 2 sistem, yaitu adalah sistem konservasi massa dan sistem Bernoulli. Jadi bukan energi ya, karena nggak ada pembakaran di sini. Kenapa Bernoulli? Karena di sini ada semacam fungsi Pipa Venturi ya, Pipa Venturi, Venturi apa? Pipa Venturi yang mengatur aliran udara maupun aliran bahan bakar dari ke bahan bakar atau ke bahan bakar, ruang bakar dari ke ke ruang bakar atau ke ruang bakar, seperti itu ya. Jadi nanti seperti itu. Jadi nanti kita pendekatannya adalah menggunakan persamaan Bernoulli. Kalau persamaan konservasi massa kan Anda udah tahu semua kan, konservasi massa. Jadi kita tidak ada pembakaran di sini, cukup hanya aliran konservasi massa saja dan juga persamaan Bernoulli. Ini adalah programnya untuk karburator ya, tentu dengan penyederhanaan ya. Jadi di sini kita memberikan beberapa asumsi parameter di mana area throat-nya pada sisi venturinya itu 0,02 meter persegi, area konstriksinya itu adalah 0,01 meter persegi, densitas udara yang terjadi di dalam ruang karburator adalah 1,225. Ini tapi Anda bisa cek ya, ini kan cuma asumsi awal ya. Kemudian inlet pressure-nya adalah sekitar 10.000 pascal. 100.000 pascal. Oke. Nanti silakan Anda ubah-ubah yang ininya. Kalau untuk persamaan Bernoulli nggak usah diubah. Oke. Kemudian rumus velocity change, velocity ratio nggak usah diubah. Nanti kita ingin lihat bagaimana perubahan di posisi venturi sini terhadap area luas area dari di venturi section ini pada sistem karburatornya. Kita ingin lihat perubahannya seperti apa kalau kita ubah-ubah yang sininya. Oke, ini sebenarnya simulasi ini tidak ideal, namun untuk konteks ini kita asumsikan mendekati benar saja gitu, karena memang kalau untuk yang realnya itu nggak kayak gini, tapi kita sederhanakan. Yang penting Anda bisa memahami aplikasi persamaan Bernoulli pada sistem karburator di sepeda motor. Selanjutnya adalah sistem mesin diesel. Nah, sistem mesin diesel ini kita sederhanakan ya, nggak pakai sistem sebenarnya. Sebenarnya ada 4 siklus ya. Kalau perlu Anda tahu, nanti silakan Anda perdalam lagi teorinya nanti di makalah ya. 1 kedua ini adalah kompresi isentropik. Kemudian 2 ketiga ini adalah pembakaran atau pemberian kalor ya. 3 4 ini adalah ekspansi isentropik, dan 4 1 ini adalah pelepasan kalor. Nah, ini adalah secara umum ya siklus pada mesin diesel. Nah, nanti Anda bagaimana mensimulasikannya? Jadi nanti Anda definisikan parameter termodinamikanya, lalu Anda silakan simulasikan pakai program MATLAB-nya. Nanti Anda visualisasikan pada plot PV diagram. Kita nanti main plot di PV diagramnya. Walaupun ya sekali lagi karena memang ini sistemnya kita sederhanakan, maka mungkin hasil simulasi tidak akan merepresentasikan hasil sebenarnya. Namun memang goalsnya di sini adalah nanti Anda belajar bagaimana pemahaman Anda terkait dengan konservasi massa pada sistem ini, dan juga bagaimana sistem energi pada sistem mesin diesel. Oke. Berikutnya adalah program MATLAB untuk mesin diesel. Bagian yang Anda ubah nanti adalah ini, compression ratio, heat edit ratio. Ini yang Anda ubah-ubah, nanti silahkan divariasikan. Kemudian tekanan silahkan diubah. P1 sama V1 itu sangat diubah. Selebihnya sih nggak usah diubah karena ini sifatnya perhitungan aja ya. Tentu perhitungan kita sederhanakan ya. Nanti ini akan mensimulasikan diagram PV pada sistem mesin diesel. Ini ada hasilnya. Nanti silakan Anda jelaskan kenapa hasil ini muncul. Silakan gunakan literatur yang ada ya, baik di internet maupun kemudian dari textbook ya, silakan seperti itu. Yang jelas ini adalah semacam simulasi ya, simulasi proses pembakaran pada sistem mesin diesel pada diagram PV ya, diagram PV.
Sistem berikutnya adalah sistem pemanas air menggunakan energi listrik. Sebenarnya sih ada dua sistem ya. Sistem water heater ini ada yang sistem direct, artinya dia langsung pemanasannya langsung ya, masuk dingin keluar panas gitu ya. Ini biasanya kalau dulu pengalaman saya nih waktu saya di Malaysia ini banyak pakai sistem kayak gini. Jadi kamar mandinya langsung kepasang di situ, langsung memanaskan air di situ juga. Jadi cuma dilewatkan air dingin langsung masuk ke sistem pemanasnya, nanti keluar air panas. Ini sistem langsung direct. Kalau ke sistem kedua adalah pakai tangki. Bisa juga pakai tangki. Jadi ada dua sistem nih. Ya kedua-duanya mungkin. Cuma karena di sini kita sistemnya simulasi secara sederhana ya. Mungkin sistem-sistem yang kedua ini tidak akan kita simulasikan secara menyeluruh. Ya, jadi kita hanya definisikan parameter-parameternya. Kemudian kita pakai persamaan energi. Kemudian kita nanti iterasi persamaan tersebut dalam beberapa iterasi. Nanti kita tinggal plot hasil visualisasi grafiknya. Oke, itu aja paling sih yang bisa kita lakukan untuk saat ini ya. Jadi nanti tugas Anda adalah menganalisis sistem pemanas air ini dengan menggunakan dua sistem. Sistem pertama adalah konservasi massa, sistem kedua adalah sistem energi karena di sini ada penambahan panas. Ini adalah program MATLAB untuk pemanas air tenaga listrik ya, tentu dengan penyederhanaan. Jadi di sini kita hanya menghitung berapa massa yang di dalam tangki ya, dan juga bagaimana temperaturnya terhadap waktu. Jadi nanti Anda silakan simulasikan ya. Tapi ini ada dua bagian sini, di bagian pertama, nanti ada bagian kedua. Nah, yang perlu Anda ubah itu adalah yang ini. Ini Anda perlu ubah tangki volumenya. Ini pakai sistem tangki ya. Ada initial temperaturnya saat dimasuk. Kan sebelum dipanaskan berapa, heating powernya berapa watt, time stepnya untuk simulasi berapa, dan simulasi waktunya berapa lama. Ini 3600 detik ya, atau sekitar berapa jam tuh? 3600 ya. 60 menit ya, 60 menit atau 1 jam ya. Oke. Nah, kalau ini nggak usah diubah-ubah. Rumusnya ini nggak perlu diubah, juga nggak perlu diubah. Kalau ini juga perlu diubah ya, karena ini untuk menginisiasi array. Array itu adalah semacam matriks yang nanti akan menjadi tempat simulasi di MATLAB-nya. Oke, kita lanjut ke program part 2 ya. Ini adalah program part kedua dari programan untuk pemanas air ya. Jadi sama seperti tadi ini nggak perlu diubah ya, nggak perlu diubah, mensimulasikan aja Q MC delta T itu kan rumus kalor ya, rumus kalor. Kemudian ini untuk mengupdate nilainya temperaturnya, terus ini plotting perubahan temperatur air terhadap waktu seperti di sini ya. Nanti yang dijelasin nih, kalau Anda ubah parameter-parameternya, apa yang terjadi pada grafik ini dijelaskan nanti di makalah atau karena di PPT Anda. Oke. Ini dia cuma gunakan dua ya. Ini sebenarnya pakai persamaan energi, cuma kita sederhanakan ya, pakai MC delta T saja, karena nanti kalau kita pakai persamaan energi yang panjang itu kan kepanjangan, jadi kita asumsikan hanya menggunakan MC delta T saja. Nah, nanti Anda cari analisis di program-program ini, apa sih maksud dari MC delta T, apa sih maksud dari volume tangki dan segala macamnya. Oke. Sistem selanjutnya adalah sistem pembangkit listrik tenaga uap ya. Di sini jadi nanti intinya dia uap itu memutar turbin untuk bisa menghasilkan listrik. Oke, ini biasa menggunakan geothermal ya, sistem geothermal. Cuma kita nggak masuk ke situ karena terlalu rumit. Di sini saya hanya ingin mengajarkan kepada Anda sistemnya ya, bagaimana nanti Anda menganalisis sistem ini dengan menggunakan konservasi massa, di mana massa input sama massa output ya, dan juga menggunakan persamaan energi yang nanti akan kita representasikan dalam bentuk diagram siklus Rankine secara ideal. Ini siklus Rankine. Ini Anda nggak perlu terlalu bahas detail apa ya, tapi nanti silakan Anda jelaskan di makalah atau di PPT Anda. Oke, tapi Anda cukup tahu lah siklus Rankine itu seperti apa. Itu banyak banget di sumber di internet ya. Oke, nanti silakan nanti Anda simulasikan dari sini, simulasi siklus Rankine dengan menggunakan program MATLAB. Ya, nanti silakan cari pertama bagaimana Anda menganalisis sistem konservasi massa pada sistem ini. Gampang banget ya gitu. Yang kedua, bagaimana kemudian nanti Anda menganalisis sistem energi yang nanti akan direpresentasikan dalam bentuk siklus Rankine secara ideal.
Untuk programnya pendek saja ya, karena dari sini kita hanya mensimulasikan siklus ideal Rankine ya di sini. Yang perlu Anda ubah nanti yang mana? Yang ini. Angka-angkanya silahkan diubah ya. P1 8, ini pressure pada di boiler. P2 0,08 di tekanan pada di kondensor, dan ini H1 3000 ini entalpi pada boiler. Oke, kemudian nanti ini selebihnya nggak usah diubah, cuma ubah ini aja. Nanti tapi dilihat ya perbedaannya. Kalau Anda mengubah parameter-parameter ini, bagaimana perubahan di grafiknya. Nanti Anda analisis itu ya. Ada 3 hal yang perlu diperhatikan di sini adalah ada tekanan dan ada spesifik entalpi di sini. Nanti silahkan cari ya di literatur apa itu tekanannya pada ideal Rankine seperti apa, dan pada entalpi itu apa pada siklus Rankine secara idealnya. Oke, dicari seperti itu, nanti tinggal dianalisis di PPT Anda dan juga di makalah Anda. Pada sistem turbin gas ini biasanya dipakai di pesawat-pesawat ya, apakah itu pesawat komersial dan atau pesawat private ataukah pesawat tempur ya, walaupun nanti tipenya beda ya, tapi kurang lebih sistem seperti ini. Ada 4 bagian dari sistem gas turbin itu. Yang pertama adalah intake, yang kedua kompresi, pembakaran, yang terakhir adalah pengeluaran hasil sisa bahan bakarnya. Ini mengikuti diagram PV yang ini ya. Kompresi, intake, kompresi, terus pembakaran, ekspansi di sini ada, terus pelepasan kalor juga, atau pelepasan kalor dan juga pelepasan bahan bakar ya, diagram PV-nya. Nah, nanti Anda cari ya bagaimana diagram PV di gas turbin. Apa yang harus dilakukan? Pertama adalah definisi parameter-parameternya, simulasikan pakai siklus Brayton ya. Nanti Anda cari di Google atau di referensi siklus Brayton itu apa. Nanti tinggal Anda analisis sistem gas turbin ini dengan menggunakan siklus Brayton. Dan jangan lupa pakai sistem konservasi massa ya. Pakai sistem konservasi massa, ya ini kan gampang ya. Masa masuk, masa keluar kan gampang ya. Ya artinya nih bisa lah kalau Anda analisis. Ya memang tidak saya jelasin, tapi ini sebagai bahan latihan Anda untuk menganalisis bagaimana sistem konservasi massa pada gas turbin. Dan juga bagaimana sistem energi yang direpresentasikan dalam bentuk siklus Brayton. Oke. Ini adalah program MATLAB untuk gas turbin gas. Oke. Yang perlu Anda ubah seperti tadi juga sama, hanya parameter-parameter angkanya saja. P1, T1, kompresor rasio, turbin efisiensi, kompresor efisiensi ya. Selebihnya nggak usah diubah. Nanti kita ingin lihat bagaimana saat Anda mengubah parameter-parameter itu, bagaimana perubahan terhadap grafiknya antara temperatur Kelvin dan entropi di siklus ideal Brayton ya, pada diagram TS ya. Kayak diagram TS. Nanti Anda tinggal analisis kenapa terjadi perubahan tersebut. Nah, itu banyak sekali di referensi ya. Banyak sekali di referensi tentang siklus ideal Brayton. Sistem terakhir adalah sistem aerodinamika pada mobil dan sistem pembakarannya. Oke. Jadi walaupun kita sederhanakan nanti ya. Jadi pada mobil itu ada sistem aerodinamika yang terjadi di sekitar bodi mobil. Seperti ini. Dari geometri pastinya ya, geometri mobil, terus nanti bentuk seperti ini. Cuma nanti kalau bentuk mobil terlalu rumit kita simulasikan, kita ambil bentuk lingkaran aja. Jadi kita bentuk ya walaupun agak maksa ya, tapi nggak apa-apa. Mobil ini kita simulasikan dalam bentuk lingkaran saja, bagaimana aerodinamikanya. Itu juga udah susah ya itu ya, simulasinya. Karena MATLAB itu kalau dia nggak pakai GUI itu terbatas memang fitur-fiturnya. Kalau pakai GUI bisa, tapi kalau nggak pakai GUI memang terbatas. Tapi nggak apa-apa, ini sudah bentuk lingkaran ini anggapnya sudah cukup untuk kemudian merepresentasikan aerodinamika pada mobil. Oke. Yang kedua adalah pembakarannya pada sini. Pembakaran ada intake, ada kompresi, ada pembakaran, dan ada exhaust atau pengeluaran gas-gasnya. Ini menggunakan siklus apa? Siklus Otto. Siklus Otto untuk pembakaran pada mobil. Nanti Anda menganalisis dua, satu aerodinamikanya dan satu pembakarannya. Jadi pendekatannya pada sistem konservasi massa, pada sistem aerodinamikanya. Yang kedua adalah pada sistem energi pada pembakarannya. Nanti tinggal geometri, ada streamline-nya, ada results-nya. Terus nanti yang pembakaran juga ada programnya ya. Di sini adalah program MATLAB untuk simulasi aerodinamika di sekitar kendaraan, di mana kita memvisualisasikannya dalam bentuk lingkaran ya. Mobil di dalam bentuk lingkaran ya. Nggak apa-apa, yang penting kita ada simulasi. Oke, yang Anda ubah apa? Yang Anda ubah adalah radius dari car-nya. Ini kan satu, ini saya kasih angka sembarang aja.
Oke, ini selebihnya nggak usah diubah. Oke, kalau mau diubah paling ini contour plotnya ini bisa diubah jadi 50, jadi 100, jadi 1000. Cuma memang nanti ini akan tergantung kepada kekuatan dari memori komputer Anda. Kalau mau pakai ini boleh juga, tapi yang jelas saya ingin lihat kalau R-nya diubah itu gimana nanti pengaruhnya terhadap aerodinamika di sekitar streamline dari mobil yang kita sederhanakan dalam bentuk lingkaran ini. Selanjutnya daripada pembakaran mobil ya. Jadi di pembakaran mobil ini kita ingin melihat ya bagaimana pengaruh temperatur terhadap crankshaft angel. Crankshaft angel itu adalah gimana ya? Anggaplah dia perputaran rodanya lah ya, perputaran roda terhadap temperatur di dalam ruang bakar, gitu ya. Jadi perubahan temperatur selama proses pembakaran. Walaupun banyak beberapa hal-hal yang memang belum saya ajarin, tapi ntar Anda cari ya. Masalah crankshaft ini apa tuh banyak banget di sumber Google ya. Itu silahkan cari nanti ya. Yang perlu Anda ubah yang mana yang ini? Jadi 0, 360, 100 ini adalah volume yang merepresentasikan crankshaft angel. Oke. Jadi tinggal diubah nanti angka-angka ini ya. Tapi minimum 0 aja. 0 ini berapa nanti silahkan diubah itu ya. Kemudian VC compression ratio silahkan diubah. Initial pressure silahkan diubah. Gamma pun silahkan diubah, sama R. Kalau R nggak usah, ini kan konstanta ya, konstanta. Kemudian ini bisa diubah nih, T0 bisa diubah nih. Ini temperatur sebelum pembakaran. Kalau rumusnya nggak usah, ini nggak usah. Nah, nanti kita lihat bagaimana kemudian perubahan grafik ketika Anda ubah parameternya. Dan juga nanti Anda analisis ya, bagaimana konservasi massa di aerodinamikanya dan bagaimana sistem energi pada pembakarannya. Oke, dianalisis bagaimana, saya ingin melihat bagaimana cara menghubungkan analisisnya dengan sistem yang sudah ada ini. Oke, nanti dicoba-coba saja. Untuk contohnya ada banyak ya di literatur ya, nanti silakan cari sendiri. Oke, ini adalah referensi-referensi yang bisa Anda pakai ya untuk semacam menambah informasi yang sudah saya sampaikan ya. Walaupun Anda juga harus ngambil juga referensi dari buku juga, buku mekanika fluida. Oke, silakan diambil dari situ juga sudah cukup bagus ya. Nanti saya ingin melihat bagaimana Anda mengkombinasikan semua referensi-referensi ini ke dalam penjelasan di PPT dan bagaimana Anda melakukan penjelasan juga nanti di makalahnya. Oke, seperti itu untuk video pembelajaran kali ini. Saya rasa cukup sekian ya. Sampai ketemu lagi di video pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.